sahabat Pudiangu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Oke, ini reading yang akan panjang. Ini adalah reading sesuai di judulnya ya. Ini tentang kehidupanmu. Nah, ini berisikan tentang masa lalu kamu, baik itu masa kecil ataupun ngena-ngena ke past life, tapi nggak secara personal. Ingat, ini general reading ya, jadi seumumnya aja. Ini juga isi saran apa yang harus kamu lakukan, dan ya ini perjalanan hidupmu dari kecil sampai sekarang, karena ada mungkin suatu hal yang kalian udah lupa atau ya yang bisa dipetik dari masa kecil kalian. Misalnya kalau sekarang kalian lagi mengalami suatu masalah atau kurang percaya diri kayak gitu, apa sih perjuangan yang udah dari kecil tuh kalian lakukan gitu. Nah, ini bacaannya. Oke, ini secara personal. Nanti di akhir aku kasih saran-saran juga. Silakan pilih kartunya ya. 1, 2, 3, 4. Tentang kehidupan kamu. Bayangkan tentang diri kamu sendiri. Gimana kamu masa kecil, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu takutkan, kesalahan-kesalahan kamu. 1, 2, 3, 4. Oke? Sip, aku harap kalian sudah selesai memilih. Aku lanjut dari nomor 1-nya dulu ya. Nomor 2, 3, dan 4 silakan lihat di kolom deskripsi. Aku taruh timestamp-nya. Oke. Halo untuk kamu yang pilih file nomor 1. Bentar ya, aku baca satu-satu. Ini dari masa lalu kamu. Oke. Ini ada kartu Atlantis dan ada kartu Galaksi. Tapi ini aku awalnya niatnya nggak ngebaca past life, cuma kesenggol. Jadi past life ini mempengaruhi kehidupan kamu saat-saat kamu masih kecil. Ya, jadi waktu kecil kan memang apa ya, hal-hal yang murni kita gitu loh, belum kena pengaruh lingkungan, belum kena doktrin sana sini gitu. Jadi ya masih murni gimana dirinya kita. Di sini kemungkinan kamu menyukai air atau laut, tapi di sini aku menangkap energi trauma sama pantai, sama danau, dan beberapa orang ada jiwanya dari kosmik, maksudnya dari galaksi lain gitu. Ini mempengaruhi kebijakan kalian, jadi sejenis old soul gitu. Kalau di masa kecil mungkin kalian udah berpikiran ke hal-hal yang bijaksana atau hal-hal yang susah dipahami oleh anak-anak wajar pada umumnya gitu, pada umur segitu. Tapi kalian di sini udah ada kebangkitan spiritual, jadi memang bawaan dari past life-nya kalian. Ya, kebangkitan spiritual, kemampuan spiritual atau kebijaksanaan dari masa kecil. Tuh, jadi memang udah ada bakat untuk kesana. Nah, di masa kecil ini hal yang gak hilang sih kayak ketakutan gitu sama air, atau ya sama penasaran sama hal-hal yang berbau Atlantis. Dan juga di sini anaknya suka sama alam, itu dari kecil suka memandangi bintang karena kayak kangen gitu loh. Di sini juga ada energi kayak itu, ada energi rindunya. Dan di sini yang ketinggalan adalah ini, dia kesepian, rindu, kangen tentang cinta ataupun tentang keluarga di masa lalunya. Jadi kadang ada perasaan yang merasa, kok tiba-tiba aku nangis, kok tiba-tiba ada perasaan hilang, ada yang hilang, tapi nggak tahu itu apa. Itu di masa lalu, jadi masih ada bawaan-bawaan dari past life-nya juga ini. Nah, ini kalau misalnya kan ini karena general reading, terus ini ada yang dari Atlantis dan juga ada yang sedikit dari kosmik, jadi maksudnya galaksi lain gitu. Entah itu jadi spiritual guide kalian sekarang, tapi kalau aku nangkapnya ini jiwa yang apa ya, bereinkarnasi.
Jadi ada keluarga yang ditinggalkan di sana, jadi kadang kita merasa kehilangan. Dan juga kadang ada kayak trauma. Di sini energi traumanya lumayan. Trauma sama hal-hal apa ya, kata-kata kasar. Mungkin kalau bawaannya sampai sekarang rada sensitif sama kata-kata kasar, jadi nggak boleh apa ya, kalau bergaul sama kamu itu harus menjaga kata-katanya juga, menjaga tindakan dan menjaga alam. Kadang kamu suka kesel kalau misalnya ada yang, ini sesimpel-simpelnya aku bilang, ada yang buang sampah sembarangan, pokoknya hal yang membentuk mengakibatkan kerusakan pada alam. Karena di sini ada laut yang tercemar yang aku lihat, ya kamu kesal sama hal itu. Atau kemungkinan juga ada dua versi, ada yang kesal sama orang-orang yang merusak alam karena jiwa kamu di sini kayak udah nyatu banget sama alam. Nah, ada juga yang trauma di sini, trauma sama laut atau sama air yang kayak air besar gitu, bawaan trauma. Di sini aku ambil kartu karakter, jadi kayak ini kan masa lalunya yang di apa ya, yang waktu kecil dan ke bawah sampai sekarang kayak gitu. Semoga udah ada yang bisa move on dari trauma ini. Ya, dan fokus sama kebijaksanaan yang dimiliki memang sudah dari kecil, ada bakat spiritual. Nah, bakat spiritual dari kecil ini seiring bertumbuhnya kamu menjadi anak remaja, kamu udah bisa sinkronin energi kamu. Meskipun kayak energi kamu misalnya campur aduk dulu atau enggak banyak gitu, banyak energi yang kamu punya, tapi dari berbagai apa ya, asal gitu. Kalau misalnya elemen air, sama bukan cuma elemen air yang dominan di diri kamu, misalnya nih kalau contohnya air, ada api juga. Jadi itu kadang kan bisa di beberapa orang tuh susah nyeimbanginnya. Kalau kamu di masa-masa remaja, kamu sudah melewati tahap-tahap ini, kamu udah bisa untuk seimbangin energi kamu. Ini masa-masa remaja, entah itu sekarang, entah itu 3 tahun yang lalu kayak gitu. Dan di sini hidupmu cukup bukan cukup, tapi sangat diberkati. Meskipun ada trauma, ada kehilangan tentang masalah cinta, kalau misalnya trauma ini masih di bawah, kemungkinan ada resiko untuk adanya mental block, ada terbuat mental block karena takut untuk memulai hubungan. Itu ada resiko kayak gitu. Tapi di sini cukup diberkati karena kamu bukannya terpengaruh oleh past life kamu, tapi cenderung di sini yang masa-masa sekarang ataupun udah dilewatin nih masa-masanya, cenderung udah menemukan teman ataupun kelompok yang bisa kamu ajak kerjasama, berbagi rasa. Dan ya, makanya aku bilang tuh kamu orang yang diberkati sama Tuhan. Seharusnya sih nggak ada hal yang buat kamu ngeluh lagi gitu, karena di sini tuh udah diberkati sama kebijaksanaan, jiwa tua, dan pengalaman yang bisa kamu ambil tuh udah banyak. Dan adanya sinkronisasi energi yang gampang gitu, bisa kamu lakukan. Gak semua orang lah bisa kayak gitu. Dan juga lingkungan yang baik, lingkungan dimana kamu bisa saling support, saling berbagi cerita dan berbagi rasa. Ini baik sama teman-teman kamu atau sama keluarga, tapi ini bukan energi pasangan, karena ini ada beberapa orang. Dan kalau misalnya kamu perempuan, dia juga perempuan. Kalau misalnya kamu laki-laki, dia juga laki-laki. Itu makanya aku bilang pasangan. Cuma di sini ada suatu permasalahan kamu tentang manifest. Kadangkala hal yang ingin kamu capai gitu, karena di sini kan ada energi jiwa tua, mungkin ada bawa suatu misi gitu, tapi hal yang kamu ingin kamu capai itu ada yang nggak terrealisasikan atau cenderung susah terrealisasikan. Nah, susah terrealisasikan ini tergantung dari energi kamu yang ini udah bener belum, maksudnya udah klop atau kayak dibilangnya ya, udah selaras belum untuk energinya. Karena di sini ada manifest tapi keblok. Ini sejenis manifest apapun tentang ini berkaitan sama law of attraction. Cuma ini bukan tentang uang aja, tapi ini cenderung ke spiritualis.
Ya karena kamu memang orangnya spiritualis dari dulu, kamu memang udah ada bakatnya kayak gitu. Nih, manifest ini ya tentang impian, tentang harapan. Ada harapan yang masih belum tercapai, mungkin susah untuk tercapai kalau saat ini, sampai sekarang gitu loh jalannya susah untuk tercapai. Mana lagi kartunya? Aku sampai bingung kartunya di mana. Ini di masa kamu sekarang. Ya, kalau aku lihat di masa kamu sekarang cukup matang, dan di sini ada pesan kalau misalnya kamu merencanakan sesuatu, rencana itu udah di jalan yang benar. Kalaupun misalnya kamu ragu sama sesuatu, jalan kamu sekarang itu udah tepat, jalan milik kamu. Ini jalan yang benar yang harus kamu lewati, dan banyak pelajaran yang udah kamu ambil itu dari masa lalu kamu. Sebenarnya kalau orang kayak kamu itu orang yang beruntung menurut aku, orang yang udah diberkati memang dari kecil, karena di sini udah cukup banyak memiliki pengalaman. Jadi kalau misalnya kamu memudahkan jalan kamu intinya di sini. Dan ya, kalau kamu fokus pada satu hal, tentunya manifest yang kemungkinan tadi belum tercapai bisa tercapai. Tuh, kalau kamu fokusin, jangan ambil, ini kan ibaratnya banyak tongkat nih di belakang kamu. Itu tongkat-tongkat ini kayak harapan ataupun kayak hal yang udah kamu dapatkan. Nah, di sini disuruh fokus sama satu hal, dimana kayak pelajaran-pelajaran masa lalu itu udah cukup banyak lah gitu. Memang kita nggak bisa berhenti untuk belajar, tapi pelajaran masa lalu kamu udah cukup banyak untuk jalan kamu yang sekarang, ya, untuk nggak terlalu lagi jatuh ke lubang yang sama. Pokoknya pengalaman kamu udah banyak di sini. Dan kalau misalnya kamu orang yang multitasking atau multi talent ataupun apapun, tapi kamu disuruh fokus untuk satu hal, itu biar energi manifestnya tuh nggak kepecah belah, biar juga bisa sinkron. Ini bisa semakin sinkron, tapi sebenarnya udah sinkron sih ya. Kalau misalnya energi manifestnya nggak kepecah belah, kamu bisa lebih mudah untuk mewujudkan tujuan kamu, impian kamu. Di sini juga crown chakra, jadi sebenarnya kayak yang tadi aku bilang, udah bisa, entah itu udah bisa move on dari masa lalu kamu, trauma kamu, entah itu udah bisa seimbangin energi kamu gitu. Tapi lagi-lagi tentang cinta di sini rasanya ya, setiap orang punya kekurangan kelebihan ya. Pengalaman banyak, tapi cinta untuk kayak cinta soulmate atau twin flame atau apapun itu yang berkaitan sama masalah cinta itu masih kurang di sini. Cinta pasangan ya, kalau cinta universal ada, karena di sini ada kayak itu cinta kelompok, cenderung ke kelompok kecil, bukan ke hubungan yang lebih intim gitu. Ya, bersyukur aja kalau misalnya udah ada pasangan. Tapi kalau yang memang belum punya pasangan, memang cobaan kamu di sana gitu. Biar aku bisa coba bilang cobaan, karena ya memang kayak gitu bawaan. Selama kamu belum bisa untuk move on atau lepas dari belenggu masa lalu kayak gitu, ya susah untuk jodohnya. Ini kartu as jodoh, tapi ini kebalik, jadi ya jodoh. Ya, ini ada pengalaman masa lalu yang sekarang cukup bagus untuk sekarang. Ini expansion. Jadi kalau tadi aku bilang tentang ini kartu di masa sekarang ya, tentang tujuan yang udah udah benar, atau jalan yang udah tepat untuk saat ini. Dan di sini kamu, kalau misalnya kamu ada perasaan ragu-ragu, kamu suruh jangan ini pesan. Ini suruh jangan ragu-ragu tentang apa yang kamu inginkan kayak itu, atau tentang hal apa yang kamu ingin cari tahu. Kamu explore aja gitu semua, karena di sini ada sayap warna ungu juga. Di sini ada kebebasan dan ada matahari terbit latar belakangnya di sini. Jadi ada jalan yang baru sebenarnya, ada jalan yang baru lagi ya, setelah berbekal pengalaman spiritual yang lumayan lama, lumayan banyak. Di sini ada jalan yang baru yang bakal
kamu lewati. Jangan ragu pesannya, karena di sini ada energi keraguan-raguan juga. Ada Tosca. Oh ya, kemungkinan jalan yang baru itu berkaitan sama past life kamu. Past life, maaf, kalau orang Indonesia ada Ratu Pantai Selatan, ada Atlantis, ada past life yang berkaitan sama laut intinya. Ini yang bakalan bangkit ataupun teringat kembali. Ada pelajaran yang bisa dipetik di sana, jadi jangan ragu untuk mulai langkah kamu. Kalaupun ada yang ingin, misalnya ini kok dari tadi pembacaannya itu tentang spiritual ya sama kehidupan, kalau misalnya keuangan itu nggak kebaca. Tapi kalau misalnya ada yang ingin melakukan perjalanan ke laut ataupun sekedar rekreasi ke laut, itu saat-saat yang ini saat-saat yang bagus gitu. Tapi kalau misalnya di logika sih karena ada corona jadi jaga kesehatan aja mendingan. Jalan-jalan bisa kapan aja. Oke. Nah, di sini tentang ini tentang community. Jadi gimana? Oh ya, 23 dan 28. Sebentar, aku mendapat kode angka di sini. Mungkin kamu bakalan membentuk suatu komunitas, dan kalau kamu yang belum menemukan pasangan hidupmu, ya kamu bisa menemukan di komunitas itu gitu. Baik itu dunia sosial atau dunia maya ataupun dunia nyata gitu. Dan di sini juga ada tentang keberkahan. Dan kalau misalnya yang nonton ini orang yang berbakat spiritual dan kayak sering ngewar, itu lebih baik fokus ke pertahanan atau ningkatin armor dulu, karena di sini ada pesan kayak gitu. Dan kalau misalnya kamu orang yang nggak terlalu spiritualis atau nggak terlalu peduli tentang hal itu, kamu bisa meditasi untuk tingkatkan perlindungan diri kamu, baik diri kamu ataupun rumah kamu, karena di sini ada pesan disuruh tingkatin penjagaan pertahanan diri kamu dari sisi spiritual. Mungkin karena ini juga, karena kan pasti ada resiko di setiap jalan baru, ada pelajaran baru, ada resiko pasti. Nah, resiko ini bisa diminimalisir dari memperkuat pertahanan diri kita, biar kita nggak jeblok juga, biar kita nggak jatuh juga. Meskipun memang jalannya memang ke sana, memang tujuannya udah tepat, tapi bukan berarti bakalan gampang atau bakalan bisa gitu berhasil dengan baik. Tapi selalu ada pelajaran baru di sini, dimana pelajaran baru kan pasti ada jatuh bangunnya. Nah, di sini kamu mau mulai hal yang baru tuh. Kalau di sini sih aku lihat udah setengah jalan jadi udah jalan hal yang sebenarnya, tapi masih jauh perjalanannya, masih banyak hal yang bisa dieksplor lagi tuh. Jangan ragu-ragu tentang vision apa yang kamu lihat, terutama tentang Atlantis ataupun mimpi kamu mengenai air. Itu bisa jadi kayak pertanda sih di sini. Pertanda dari masa lalu. Tapi ciri-ciri mimpi masa lalu itu maksudnya kayak bawaan past life nih, ingatan masa lalu. Ciri-cirinya itu kayak kita kadang kita lihat diri kita sendiri loh. Jadi kita nonton diri kita. Dan latarnya yang kayak samping-samping ini tuh bukan plong gitu, nggak plong, tapi kayak ada kabut-kabutnya juga. Kadang ada yang warnanya gelap, kayak kondisi senja hari, gimana kamu lihat foto lama dan kondisi senja gitu. Padahal biarpun itu matahari pagi, itu siang, itu malam, kondisinya kayak senja terus. Nah, itu salah satu mimpi yang memang kayak ingatan dari masa lalu. Jadi memang ada kayak tanda-tanda gitu, hal apa yang bisa kamu pelajari dari masa lalu ini, dan hal itu kayak berguna gitu di kehidupan sekarang. Oke, pesannya intinya itu kamu dari jalan yang benar dan kamu jangan ragu. Di sini nggak terlalu ada banyak permasalahan di kamu, orang yang diberkati. Jadi seenggaknya aku pikir sih kamu orang yang udah
banyak bersyukur lah di sini, bisa banyak bersyukur, banyak hal yang bisa kamu syukuri di sini ya, karena dari lahir memang udah ya, diberkati dan ya spiritualis. Oke? Semoga pembacaan ini membantu kamu kalau misalnya kamu lagi ragu-ragu, dan juga di sini aku taruh energi healing tentunya kalau pembacaannya kayak gini. Takutnya yang pembacaannya negatif, takutnya ada mental block yang kebentuk malah. Ya, jadi aku harap ini bisa membawakan kebahagiaan untuk kamu dan pelajaran baru juga. Oke? Terima kasih telah menonton. Bye bye untuk kamu yang pilih file nomor 1. Bye, kita lanjut ke file nomor 2. Halo untuk kamu yang pilih file nomor 2. Satu-satu dulu ya. Ini tentang kehidupan kamu dari masa kecil. Dari masa kecil hidupmu udah lumayan keras. Sebenarnya kamu orang yang terkadang menerima vision ataupun terkadang pemikirannya jauh dari anak-anak normal pada umumnya. Ini pemikirannya tentang ini pikiran tentang kebijaksanaan, tentang kreativitas, penciptaan, ataupun banyak nanya gitu dibanding anak-anak lain. Jadi cenderung kamu tuh bawel dan kamu punya prinsip kamu sendiri. Dari kamu kecil kamu udah kayak memikirkan kehidupan gitu loh. Jadi ini cenderung jiwa tua. Tapi kalau misalnya kamu tadi nonton yang part 1, jiwa tuanya lebih tua yang part 1. Kalau yang di sini yang mempengaruhi sih. Jadi ini energi dari masa kecil. Energi dari past life yang mempengaruhi masa kecil kamu, dan entah mempengaruhi sampai sekarang atau enggak. Tapi biasanya tetap mempengaruhi aja sih. Jadi ini punya prinsip yang kuat. Ya. Dan di sini kamu juga sudah mengalami berbagai pertentangan. Prinsip kamu nggak sedikit orang yang nentang gitu. Di sini ada penciptaan tentang vision. Oke, aku get berapa? Get sip. Ini kan tadi aku bilang kayak kamu punya prinsip buat sesuatu juga, dan ini memang dari masa kecil kamu. Kalau kamu ada membuat sesuatu tulisan, entah itu cerita, vision, mimpi, atau apapun di masa kecil kamu yang kamu tulis, yang kamu bukukan, yang kamu masih ingat sampai sekarang, dan itu kamu pegang kayak sebagai prinsip ataupun hal apapun ini bentuknya, ya itu berguna untuk sampai masa sekarang, sampai saat ini. Sebaiknya nggak kamu buang. Cuma di sini ada yang ditinggal, atau ada beberapa orang yang membuang atau melupakan hal ini karena saking ditentangnya dia. Jadi kan kayak tadi aku bilang nggak sedikit yang tentang prinsip kamu yang di awal, entah itu prinsip, vision, atau hal apapun yang kamu, pokoknya pandangan kamu deh, mahakarya kamu gitu loh. Hal apapun yang kamu ciptakan, nggak sedikit orang yang nentang di sini. Itu membuat kamu sejenis trauma ataupun membuang hal apa yang telah kamu ciptakan. Sebenarnya yang kamu tinggalkan itu berguna gitu untuk kehidupan kamu sendiri. Itu bukan suatu yang halu, bukan suatu hal yang cuma mimpi masa kecil gitu. Karena di sini memang masa kecil kamu banyak dikasih petunjuk. Nah, di sini juga kayak orang yang membuat kitab sih sebenarnya ini kartunya. Cuma kalau di masa sekarang kan logikanya masih ada orang yang membuat kitab. Nah, kayak gitu. Jadi aku pikir ini adalah suatu vision atau suatu petunjuk yang langsung entah dari leluhur, dari alam, atau dari spiritual guide atau siapapun itu. Soalnya ini general reading kan, jadi aku nggak mungkin tarik kartu ini dari siapa. Itu visionnya tuh. Jadi setelah kamu banyak mengalami pertentangan, kamu memutuskan untuk meninggalkan hal-hal itu. Cukup lumayan rumit jadinya, padahal itu berguna. Nah, kalaupun nggak kamu tinggalkan, kamu memutuskan untuk kayak ngelupain aja, biarin dah
itu aku nggak peduli lagi. Hal ini kayak kamu buang, kalau masih kamu simpen syukurlah. Tapi ada kebanyakan orang yang milih ini masih dibuang, udah dibuang gitu harapannya dia, prinsipnya dia, jadi kayak chance berubah prinsip juga. Sebenarnya ini kartu past life, tapi di sini tujuan aku adalah untuk ngebaca di masa kecil kamu, dimana kan kayak masa kecil itu masih enak ya ngelihat kita, potensinya tuh enak dilihat, kayak masih murni gitu, memang kita tanpa doktrin, tanpa pengaruh lingkungan kita gitu, belum tercemar lah itu loh diri kita yang sejati gitu di masa kecil. Jadi aku suka ngebaca di masa kecilnya. Oke. Saking banyaknya yang nentang nih, kayak kamu juga negative thinking ataupun terlalu banyak berpikir tentang hal apa yang kamu dapat dan nggak percaya, susah percaya sama orang. Dan ini perjalanan hidup kamu, tentang perjalanan hidup kamu. Oke. Ini tadi kan aku bilang di sini jelas ada energi ketakutan, energi yang dilupakan, sehingga itu kayak kesegel. Ada kesegel atau sengaja dilupakan atau memang terlupakan, nggak sengaja ataupun sengaja, pokoknya terlupakan ataupun tersegel. Energi yang masa kecil kamu ini, prinsip ini yang kesegel, prinsip masa kecil kamu. Jadi kalau mau buka past life lumayan susah, past life. Jadi sebenarnya kalau kamu udah bisa udah bisa ngebuka nih segelnya, itu nggak apa-apa sih, itu ada pelajaran di sana, karena itu bisa menemukan jati diri kamu. Misalnya tujuan kamu hidup, entah itu karakter kamu yang sebenarnya, sebelum kamu terluka, sebelum kamu banyak ditentang prinsipnya, sudut pandang kamu yang sebenarnya gimana, pokoknya diri kamu yang murni loh, itulah kamu gitu. Tapi itu kayak terkunci, tersegel, sengaja dilupakan atau memang terlupakan. Itu buat kamu kayak kadang uring-uringan. Kadang kalau misalnya kamu ada nih yang dalam proses mencari jati diri, nanya sama orang-orang, jawabannya beda-beda. Jawabannya beda-beda karena memang memorinya yang kekunci di kamu. Sebenarnya kuncinya itu ini sebenarnya yang dilupakan adalah catatan masa kecil kamu. Syukur-syukur kalau catatannya masih ada. Mungkin setelah reading ini kamu bisa buka lemari kamu, mungkin kamu mengingat sesuatu tentang catatan ya, mungkin ada hal yang memang disampaikan yang hanya diri kamu sendiri yang tahu. Aku dan yang lain kemungkinan nggak bisa baca. Kalaupun baca mungkin nggak menohok atau nggak terlalu kena hal yang disembunyikan, karena yang bisa buka adalah diri kamu sendiri. Ini kalau kamu udah bisa buka yang ini, ingatin masa lalu kamu. Kalaupun kamu nggak ada tanda-tanda atau hal apapun, ya udah jangan dipaksain. Menurut aku kalau misalnya ini perlu untuk sekarang, pasti dia kebuka. Kalau misalnya belum perlu, ya udah nggak apa-apa, nggak kebuka. Itu tergantung perlunya juga. Tapi wajar sih kalau orang yang mengalami nggak dipercayai ataupun nggak diterima prinsip-prinsipnya dia, wajar dia jadi orang yang tertutup ataupun kayak orang yang buang prinsipnya dia, mengubah sudut pandangnya dia, cara pandangnya dia. Tapi kalau menurut aku, kalau misalnya cara pandangnya itu nggak merugikan kamu, nggak merugikan orang lain, ya kenapa diubah gitu loh. Apalagi kalau misalnya membawa kebahagiaan atau membawa kebaikan sama orang lain, kenapa diubah? Itu diri kamu sendiri gitu loh. Setiap orang soalnya punya porsi masing-masing. Kenapa aku bilang gitu? Di sini ada potensi yang tertutup, potensi yang jatuh, potensi yang susah untuk berkembang. Ini kartunya kebalik gitu. Kalau kartunya bener, ini energinya potensinya nge-up. Tapi kalau kartunya kebalik dan juga dari segi energi
dari segi energi memang ada yang tertutup di sini, ada yang tertutup, ada yang nggak apa ya, nggak plong gitu lah, ataupun jadinya terkunci, dimana sebenarnya bisa kamu manfaatkan untuk kehidupan baik duniawi, spiritual, ataupun hal apapun untuk memudahkan kehidupan kamu di dunia ini, untuk memudahkan kamu mendapatkan mimpi kamu. Tapi ya udah tertutup karena memang dilupakan, kayak karena kamu takut sama pandangan orang lain, ataupun karena kamu memang udah capek ditentang terus gitu. Tergantung lingkungan sih, kalau lingkungannya nggak nerima kamu susah juga, apalagi kalau misalnya itu keluarga, kita nggak mungkin lari dari keluarga kan. Kalau teman bisa kita cari lagi, kalau keluarga susah. Ya ini juga kartunya kebalik, aduh. Ini maaf ya untuk mengatakan dari tadi readingnya nggak terlalu bagus ya, tapi aku jujur aja, aku nggak mau kayak ngarang buat apa ya, yang indah-indah untuk menyenangkan kamu, untuk oh ya resonate kak, mentang-mentang bagus bacaannya, oh ya resonate kak gitu. Nggak ada, aku maunya apa ya, kamu bisa petik pelajaran dari ini, hal apa yang sebaiknya kamu lakukan, daripada aku mengarang cerita biar kamu sekedar kamu bilang resonate karena bagus. Karena cenderung orang itu menerima apa ya, gampang menerima ketika bacaannya bagus. Kalau bacaannya jelek, masa sih aku gitu ya, seringan orang kayak gitu. Oke, jadi di sini lanjut ke bacaan. Kalau kamu ada keinginan untuk pergi dari suatu tempat, sebenarnya belum saatnya, belum waktu yang tepat. Memang pertumbuhan kamu lambat di sini. Apa ya, mungkin bisa menyebabkan depresi, tapi untuk pergi pada suatu tempat pada masa ini bukan waktu yang tepat. Kemungkinan malah itu membuat depresi kamu makin besar. Kalau misalnya kamu membicarakan ini dan ini, potensi yang terkunci, potensi yang dilupakan, prinsip yang dilupakan, dan ya potensi yang mundur. Kalau kamu memilih untuk lari, sebaiknya jangan, karena itu pasti ada pelajaran di sini yang bisa kamu dapetin. Mungkin memang belum saatnya untuk apa ya, terkoneksi lagi atau terbuka lagi. Ya udah, tapi gimana, aku juga manusia ya, aku nggak tahu rencana Tuhan. Setiap orang punya jalan ceritanya masing-masing, punya jalan ceritanya kenapa dia sampai kayak gini. Itu pasti ada alasannya dia tersendiri. Alasan ya hanya Tuhan yang tahu yang kayak gitu. Terus aku cuma bisa prediksiin aja dari energinya. Dan ini memang ada perkembangan yang lambat, jadi satu kata yang aku bilang, sabar. Cuma itu dong, sumpah. Karena ini potensinya lama. Jalan, kalau misalnya kamu pergi salah jalan juga takutnya lebih parah lagi kalau misalnya kamu pergi. Jadi sebaiknya kamu bertahan. Di sini kayak ada jalan yang salah. Oke, itu kan apa namanya, kayak masa-masa dari kamu kecil ceritanya kayak gimana, dan kemudian remaja, hal-hal yang sudah terlewati kayak gitu. Dan ini di masa kamu sekarang dimana kamu cenderung memiliki teman, entah itu banyak ataupun tidak, tapi mereka sudah mendengarkan kamu, baik itu di media sosial ataupun nyata, dan juga teman gaib itu. Karena kamu apa ya, kata-kata kamu itu sudah mulai didengarkan atau sudah didengarkan oleh orang-orang, udah jadi bahan pertimbangan gitu loh. Kata-kata kamu tuh bukan kata-kata yang dianggap membual aja, tapi udah jadi oh iya bener, apa namanya, oh ya mungkin bener nih gitu. Nah ini apa ya, ibarat jalan dari perjuangan kamu nih, dari perjuangan kamu dari masa kecil. Memang kamu punya prinsip kayak gitu, entah itu prinsip apa, entah kamu prinsip apa yang dibuang diubah, dibelokkan. Tapi sisi positifnya di sini ada apa namanya, spiritual ya, karena di sini ada crown chakra yang udah lumayan aktif, jadi bisa menerima vision dari langit, dari atas, energi atas, angelic, positif. Dan itu membuat
kata-kata kamu didengarkan. Nah, dari pengalaman masa lalu kamu dimana orang-orang itu banyak yang gak terima prinsip kamu ataupun mahakarya kamu atau hal apapun yang kamu ciptakan, dari pengalaman masa lalu kamu dapat belajar. Ini di masa sekarang, saat ini kamu tuh udah bisa belajar untuk tidak membuat orang lain atau berada di posisi kamu yang saat itu, dimana kamu juga menjadi pribadi yang menegakkan keadilan. Tuh, di sini ada angka 20, 26, 5, 1 dan 7. Oh iya, 7 jalan yang salah. Jadi kalau misalnya kamu ada rencana, ada ingin membuat sesuatu, ini bukan saat yang tepat. Itu di energi 7 tadi ada energi 10, 26, 5, 2. Banyakan 2. Tapi di sini masih chaos sih kalau aku ngebaca dari angka. Karena di sini cenderung campur aduk. Tuh, belum ada yang bisa dominan. Kayak tujuan hidupmu tuh masih ada di sini. Diri kamu yang sebenarnya, jadi diri kamu tuh. Kalau misalnya yang sekarang terbangkit spiritual tuh ibarat buah karma dari perjuangan kamu, dimana kamu dari dulu pastinya udah berjuang, udah banyak memiliki pelajaran dan pengalaman, dan akhirnya pengalaman itu membentuk kamu menjadi orang yang spiritualis, orang yang bisa menerima baik itu dari mimpi, vision ya, baik itu dari mimpi, kode, angka, ataupun hal apapun. Kalau ini si angelic, lebih ke angka kembar. Mungkin kamu sering dapat angka kembar di sini. Ya, cuman itu untuk sekarang. Yang jelas sekarang tuh suaramu atau perkataanmu menjadi pertimbangan, bukan yang lewat begitu saja. Saran untuk kamu setelah pembacaan yang lumayan berat ini, saran adalah healer adalah tentang diri kamu sendiri. Healer ini biasanya kan artinya ada potensi healer lah atau apapun, tapi kalau di sini energinya mengobati diri sendiri, dimana kadang kamu melihat ke masa lalu, melihat ke kegelapan diri kamu sendiri di masa lalu. Jangan lari dari itu, kuda simbolisnya nih. Kadang kamu memutuskan atau ingin lari, tapi disarankan untuk bertahan, tetap di sana, jangan lari, tapi lihat ke dalam diri kamu. Hal-hal yang terjadi di lingkungan kamu adalah akumulasi dari panggilan kamu. Kamu bisa ciptakan sebenarnya, tapi di sini cenderung ada lingkaran yang membuat kamu, kalau misalnya kamu sedang mengalami hal-hal yang negatif, ada lingkaran itu dari pikiran dan kecemasan kamu. Jadi disuruh kayak disaranin untuk move on ataupun meditasi sebentar untuk mengerti apa sih yang sebenarnya kamu inginkan, apa sih jalan yang terbaik untuk kamu, atau enggak sekedar ngobrol sama spiritual guide kamu, ngobrol sama Tuhan kayak gitu. Karena kan Tuhan ada di setiap hati setiap ciptaannya ya pasti. Nah, di sini fokus dulu untuk healing diri sendiri. Di sini ada rahasia lagi. Oke, jadi di sini ada hal yang memang personal, yang kalaupun kamu pesan personal reading, kamu nggak bakal bisa kebuka, ataupun mungkin malah bikin kamu bingung, karena di sini yang bisa buka itu adalah diri kamu sendiri. Ini dimana adalah adanya rahasia. Misalnya kalau kamu ini tentang berkecamuk dalam diri sendiri, adanya rahasia yang entah itu mental block yang secara kamu nggak sengaja buat ciptain hal itu. Sebenarnya diri kamu sendiri yang menutupi tujuan kamu, menutupi jati diri kamu, tujuan hidup kamu gitu. Buat bingung. 39 jadi 11. Enggak, 12 ding. 12, 22, 26, 10, 5. Ini kalau aku kayaknya perlu kertas untuk ini, karena ini benar-benar kayak banyak banget energinya. Cuma di sini energinya kan 12, jadi memang 39, energinya 12 jadinya 3. Dan di sini ada
memang apa ya, energi masa lalu. Kalau 3 di aku itu ada energi-energi dari masa lalu. Masa lalu bukan past life, tapi masa kamu yang saat ini. Dimana kayak tadi aku bilang trauma-trauma, lagi-lagi secretnya ini berkaitan, atau rahasianya ini berkaitan sama masa lalu kamu, masa kecil ya, bukan masa lalu past life. Itu berkaitan sama itu. Jadi kalau misalnya kamu pengen cari jati diri kamu bingung sama diri kamu sendiri, hal apa yang sebaiknya kamu lakukan, itu hanya bisa dijawab sama diri kamu sendiri. Percuma kamu nanya ke banyak orang, misalnya ada tuh orang yang kayak gitu, tapi di sini untuk kasus kamu, khusus kamu itu ada di masa lalu kamu. Ingat-ingat masa kecil kamu kayak gimana, masa-masa sebelum kamu terdoktrin, masa-masa sebelum kamu tahu lingkungan, hal apa sih yang kamu impikan di masa kecil. Syukur-syukur, ingat, syukur-syukur kalau kamu masih naruh catatan, ataupun kamu membuat buku atau novel, cerpen atau apapun, ataupun berbentuk mimpi, syukur-syukur kamu masih ingat tentang hal kayak gitu. Tapi di sini kebanyakan adalah adanya hitam di atas putih, dimana kayak udah ditulis diary mungkin. I don't know, kalau kamu punya kebiasaan nulis diary, mungkin bisa kamu lihat di angka 26, 20, 39. Tapi kalau di sini angkanya 26, 10 dan 39. Coba angka 26, 10, 39 itu bisa kamu tambahin, bisa kamu lihat bulan, bisa kamu lihat tanggal. Kalau tahun mungkin 2010. Karena aku nggak bisa cukup nggak bisa bantu lebih jauh lagi, meskipun kamu pilih personal reading, percayalah, nggak usah karena itu untuk diri kamu sendiri. Kamu harus buka ini sendiri sebagai pelajaran, sebagai pengalaman, dan seiring kamu membuka rahasia diri kamu sendiri, kalau kamu mau kalau kamu mau, itu pilihan. Kamu bisa bangkitin potensi kamu yang bisa berguna untuk kehidupan kamu duniawi, ataupun kehidupan spiritual, ataupun mewujudkan impian kamu. Tuh, pilihan sih. Oke? Jadi itu aja untuk kamu yang pilih pile nomor 2. Ya, kalau misalnya ini ada yang agak enggak resonate, terutama tentang ini, pilihan-pilihan dari masa lalu, ya balik lagi ke diri kalian masing-masing. Karena mau gimana pun di sini ada hal yang udah lupa, sengaja terlupakan, sengaja dibuang, pokoknya kayak gitu. Ada yang kayak gini. Makanya wajar kalau orang saya di sini milih pen nomor 2, kayaknya nggak resonate karena kamu lupa sama hal itu. Saran aku sih untuk lihat hal apa yang sebenarnya kamu inginkan di masa kecil kamu, senaif-naif apapun diri kamu. Misalnya kamu ingin menjadi pahlawan, ya memang kayak gitu, kayak jati diri kamu gitu loh, ada di masa kecil kamu jawabannya. Oke? Itu aja untuk kamu yang pilih pil nomor 2. Kita ke pil nomor 3 ya. Bye bye pil nomor 2. Hai untuk kamu yang pilih pil nomor 3. Jadi pembacaan ini adalah tentang masa lalu kamu dari kamu kecil, bukan past life. Ya, meskipun ini bakalan nyinggung-nyinggung dikit ke past life yang berkaitan sama atau yang mempengaruhi kehidupan kamu sekarang. Seperti yang kita tahu, past life bukan sekedar berlalu begitu saja, tapi terkadang memberikan karakter gitu, ataupun ingatan, ataupun hal apapun yang bisa dipelajari atau yang mempengaruhi kehidupan kita yang saat ini. Cuma di sini aku fokusnya sih ke masa kecil. Fobia. Ntar ya, aku baca kartunya satu-satu. High Priestess, tapi kebalik. Begini. Oke. Jadi di sini ada hal di masa kecil yang buat kamu, atau emang bawaan ketakutan kamu masa kecil ya, dari masa kecil. Ini ketakutan kamu muncul karena suatu hal. Tapi pasti ada alasannya. Tapi kalau ini alasannya cenderung ke past life sih.
ke past life, tapi ya jadi aku nggak ngebaca atau nggak buka lebih lagi kartu past life karena di sini mungkin di masa kecil atau ya kamu ada mengalami atau memang mendapatkan suatu pandangan, kok mirip ya kayak di file nomor 2. Jadi di sini ada suatu pandangan dimana kamu ini kan kayak orang suci ya atau pembuka agama, emang orang yang spiritualis dari kecil. Cuma di sini ada ketakutan. Kamu ada gini, dari masa lalu ada ada bakat spiritual, baik itu pembuka agama, baik itu seorang yang suka dapat vision dari atas kayak gitu. Tapi di sini entah karena lingkungan, entah karena suatu kejadian, kamu trauma untuk menggali lebih dalam ini sumur. Kamu trauma untuk menggali lebih dalam, melihat ke dalam dirimu, kayak takut gitu loh, ragu-ragu gitu. Mungkin nanti kejadian apa, pokoknya kamu ada rasa takut aja untuk menggali lebih dalam tentang diri kamu sendiri. Kebalik ya, dimana orang lain kepo, kalau kamu ada rasa takutnya di sini, takut lihat lebih dalam lagi, takut untuk mempelajari lebih dalam lagi, ataupun untuk membuka suatu hal. Aduh, kakiku semut. Untuk membuka suatu hal yang lebih dalam lagi di sini, membuka jalannya di sini, menggali. Pokoknya di sini tuh ada energi menggali dan mempelajari, pokoknya hal-hal apapun yang berbau spiritual. Ini menyangkut spiritual karena di sini ada High Priestess, pendeta perempuan itu. Oh ya, bukan cuma perempuan tapi laki-laki juga. Oke, aku baca dari sini. Di sini juga ada suatu kayak penyesalan. Entah apa itu yang kamu pikirkan, yang kamu tutupi. Penyesalan ini cenderung dari kayak perjalanan kamu loh. Jadi pengalaman kamu mungkin kamu nggak mau ngulangin atau jatuh ke lubang yang sama. Itu wajar, setiap orang pasti kayak gitu. Tapi di sini terlalu jadi bikin negative thinking. Kadang juga nggak bisa move on. Kadang kita nggak bisa lihat peluang juga di sini, ataupun kayak sebenarnya loh ada cahaya, ada kebaikan dari itu, tapi kita gini nggak berani lagi untuk membuka jalan untuk mulai lagi ke hal-hal yang kayak gitu. Takut aja bawaannya. Kalau di masa lalu di sini tentunya ya pasti ada banyak pertentangan di masa lalu. Jadi kayak buat kamu takut untuk membuka lebih lagi, buat kamu takut untuk belajar, meskipun seberapapun kamu dapat vision, seberapapun kamu dapat mimpi atau hal apapun, mungkin kamu lebih cenderung milih lupain deh gitu, karena ada fobia di sini tentang hal-hal yang berbau spiritual. Kamu takut, entah kamu takut ketahuan, entah kamu takut dijudge, entah kamu bagaimana. Dan ini kartunya ada 4 simbol kartu remi. Jadi sebenarnya yang takut kamu gali itu adalah takut kamu mulai perjalanan baru, mulai belajar baru. Dan ini ya, takut sama pelajaran. Takut sama hal-hal yang berbau spiritual, warnanya ungu. Takut sama hal-hal yang berbau spiritual. Dan di sini terkadang kamu juga jadi licik ataupun menutup diri, kayak orang lain nggak boleh tahu jati diri kamu sebenarnya itu kayak apa gitu. Jadi kamu pakai topeng, kamu pintar memanipulasi juga sebenarnya di sini, karena memang sudah bakat spiritualnya ya. Biasanya orang-orang yang punya bakat kayak gini, energi manifestnya atau sugesnya, energi suges bukan manifest, sugesnya gede. Dan manipulasi kayak tadi, kalau misalnya kamu nggak berani atau nggak mau lagi untuk jalan di hal-hal yang spiritual atau takut menggali lebih dalam, entah apapun alasan kamu, terkadang itu bisa memunculkan suatu sisi negatif, dimana kecemasan, dimana kayak ini bukan mood swing, tapi ini tetap stabil energi mood kamu dan energi kamu tuh di sini stabil karena udah kayak kebiasaan aja ngejaga energi.
untuk tetap stabil. Kamu orang yang pintar dan cerdas, cuma sisi negatifnya kadang kita membawa orang lain ke dunia kita sehingga kayak manipulasi gitu. Nih, kalau kamu terlalu larut sama kesedihan, mungkin orang-orang bakalan ada yang nggak betah sama kamu, tapi di sini beruntungnya kamu punya temen atau orang yang bisa dengerin kamu. Itu hati-hati juga, bukan kadang ya, tapi ada potensial tanpa kamu sadari kamu memanipulasi dia tanpa kamu sadari. Itu nggak sengaja. Sisi positifnya adalah kamu ini daya pikat, ini cinta, daya pikatnya gede. Kamu udah menemukan cinta kamu juga, soulmate, entah itu sahabat ataupun siapa ya, ataupun hewan peliharaan atau hal apapun nih bentuknya kayak soulmate, dan ataupun pasangan hidup, kamu sudah menemukannya. Kalaupun kamu nggak sadar, dia ada di sekitar kamu. Karena kayak tadi aku bilang, di sini ada energi beberapa orang yang nggak sadar sama sama entah itu potensi, entah itu peluang yang dia punya, entah itu kebaikan orang yang ada depannya dia. Kayak di sini kan ada peri, gambarnya tuh peri di depan si perempuan ini, tapi si perempuan ini cuma ngelihat ikan dalam akuarium, dimana seharusnya ikannya itu bisa bebas berenang di lautan gitu, tapi perempuan ini nggak mau lepasin ikannya itu, kayak gagal move on lah gitu. Dan dia nggak ngelihat di sini loh, ada di depannya dia loh ada penolong, ada peri, ada cahaya. Nah, beberapa orang tuh yang nggak bisa lihat kayak gitu, cuma beberapa orang udah nemu, udah dapat soulmate-nya dia, pasangannya dia, karena juga inner beauty-nya dia baik di sini. Nih, kartu ini tuh tapi kebalik dia sih jatuhnya, menggoda, inner beauty-nya baik dan kekuatannya tuh bagus sebenarnya. Cuma di sini positif negatif. Kalau kamu semakin ragu, semakin takut kamu untuk membuka, iya, semua hal punya resikonya kayak gitu. Aku bilang aku nggak bisa spesifikin di sini, oh kamu harus membuka ini gitu, nggak, karena ini pilihan kamu. Aku cuma kayak ngasih saran aja. Oke, aku nggak maaf ya, ini rada berat pembacaannya. Aku nggak mau ngebaca yang fantasi atau kayak misalnya bagus-bagus aja demi orang bilang resonate. Karena cenderung orang nggak mau terima kalau pembacaannya negatif atau pembacaannya buruk, padahal itu bisa diambil pelajaran. Cenderung orang nggak mau terima kayak gitu, dibilangnya nggak resonate karena nggak negatif, karena negatif gitu. Ya, cenderung orang hanya mau denger yang positifnya aja, gampang menerima hal-hal positifnya aja. Tapi di sini tujuannya adalah untuk mengambil pelajaran, hal apa sih yang bisa kamu kembangin. Terutama kalau balik lagi ke readingnya, kalau di sini ada fobia karena bawaan masa lalu juga, tapi kamu punya bakat spiritual. Itu pilihan, kamu mau kembangin mau nggak, terserah kamu ya. Ini kartu kondisi kamu saat ini, dimana divine maskulin kamu tertidur nyenyak bagaikan putri salju ya, tertidur hibernasi lah, dimana masih hanya merancang, hanya bermimpi, hanya memanfaatkan hati kamu atau divine feminim kamu yang bangkit di sini, bukan yang maskulin, jadi belum bertindak. Itu masih ada batasan-batasan. Dan juga kadang kamu terlihat dingin dan penyendiri. Kalau di sini sih di sini aku lihat cenderung orang yang belum bertindak, entah itu karena kayak tadi aku bilang nggak bisa lihat peluang, nggak berani untuk belajar lebih lagi, ragu-ragu tuh, kan dia takut padahal pintu terbuka lebar. Di sini dia membiarkan dirinya membeku, kayak tidur hibernasi, membeku. Gak apa-apa sih, gak apa-apa, bukan hal yang negatif ini. Jujur ini bukan hal yang negatif. Aku bukan ingin membuat kamu senang untuk reading ini, tapi ini bukan hal yang negatif. Memang kadang kita perlu istirahat dari hiruk pikuk duniawi, hiruk pikuk
kerja keras, kita perlu istirahat ya, tapi jangan terlalu lama untuk tidur, jangan terlalu lama untuk merancang dan tenggelam dalam sebuah perasaan. Ini aku bilang kan tadi kayak gagal move on, jangan terlalu lama. Ini jangan good test. Ya memang divine feminim di sini yang lebih berperan. Menurut aku ya, saat-saat gimana kamu melihat ke dalam diri kamu, gula healing. Ini saran ya, kartu-kartu saran. Jadi memang saran untuk diri kamu sendiri, memang healing diri kamu sendiri. Ngebeda jauh nih sama pil nomor 2. Healing lebih fokus ke lihat diri kamu sendiri. Ya manfaatin ya, sekarang kan masa-masa lockdown. Jadi diam di rumah. Ya lebih banyak merenung. Kayak gitu, jangan dimanfaatin untuk jalan-jalan keliaran. Ya. Oh ada ya. 14. Oh, 41. Jadi kartunya, angkanya adalah 4118. sinkron. Jadi kalau misalnya kamu takut untuk membuka atau belajar tentang hal-hal spiritual atau menggali lebih dalam tentang diri kamu sendiri, itu pilihan gak apa-apa, tapi di sini disaranin untuk lihat lebih dalam, lihat ke dalam diri kamu, introspeksi diri, nggak usah takut, nggak usah ragu. Mempelajari tentang diri kamu sendiri itu bukan suatu yang salah, menerima diri kamu apa adanya. Dan aku rasa setelah kamu menerima diri kamu apa adanya, kamu berani untuk lebih percaya diri gitu lah intinya. Kalau misalnya ada hambatan dari lingkungan ataupun hal apapun yang menghambat kamu, perlahan-lahan pasti bakalan hilang. Karena di sini kan energinya, coba kamu bayangin sendiri, 4118, dimana energi 4 ini bakal berkembang ke 8. Satu yang di tengah ini adalah energi awakening kamu, atau ya, tapi ini tertunda karena 4-nya ini, dimana 4-nya ini menunjukkan kayak kamu belajar, kamu ragu-ragu, jangan ragu untuk menggali lebih dalam. Itu pesannya. Kemudian jika kamu ini 1 adalah merupakan sebuah proses, dimana kamu harus berproses untuk belajar lagi, kemungkinan memakan waktu kayak 2 bulan. Ini nggak lama kok ya, 2 bulanan lah. Terus kamu udah bisa untuk move on, udah bisa untuk percaya sama diri kamu sendiri dan mendapatkan, oh ya oke, ini jalan aku, ini tujuan hidup aku, ini misi aku, kayak gitu. Ataupun ini jadi diri aku. 4118. Jadi dimana angka 8 ini merupakan angka, kalau di sini ya, karena di tadi 4 ada pencapaian yang lebih tuh 4-nya, jadi gali lebih dalam lagi. 4 dikali 2 ini sama dengan 8, jadi kayak perlu usaha gali lebih dalam lagi. Kemudian melewati 1 yaitu adalah energi perubahan, energi awaken, sampai pada waktu yang ditentukan, waktu yang tepat untuk kamu untuk mengetahui atau mendapatkan pelajaran yang cukup baik, berguna banget untuk kamu. Oke? Jadi itu sarannya untuk kamu yang pilih pile nomor 3. Ya, semoga berhasil ya. Aku taruh energi healing juga di sini. Aku rasa saatnya memulai perjalanan kamu, jangan ragu-ragu. Oke, sip. Bangunlah pangeran tidur. Bangunlah divine maskulin, saatnya kayak ya bertindak. Setelah kamu, tentunya setelah selesai kamu merancang, setelah divine feminim kamu selesai untuk merancang impian kamu, saatnya kamu bertindaknya dengan berusaha menerima diri kamu sendiri menjadi apa adanya, healing diri kamu sendiri. Oke? Itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 3. Bye bye. Kita ke file nomor 4 ya. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 4, selamat datang, selamat nonton. Oke. Oh ya, ini bukan tentang past life kamu. Aku ngambil kartu past life, tapi ini aku niatnya adalah membaca masa kecil kamu. Itu sip.
Jadi di sini, maaf, jadi di sini di masa kecil kamu udah penuh perjuangan. Ada energi kesatria, ada energi pelindung dan pahlawan. Mungkin kamu memiliki impian masa kecil untuk menjadi pahlawan, I don't know, tapi di sini ada energi kesatria di mana masa kecil kamu sudah cukup banyak penuh perjuangan. Ada cinta yang tak terbalas. Ya, wajar. Jadinya sinkron. Kalau semisal kamu memang masa kecil kamu memang memperjuangkan suatu hal, tapi ada kalanya suatu hal itu memang nggak terbalaskan. Apalagi kalau misalnya kamu memperjuangkan cinta untuk, baik itu untuk dunia, untuk teman-teman kamu, untuk siapapun, itu kadang nggak terbalas. Kegagalan itu ada di cinta. Nah, tadi kan aku bilang kayak perjuangan cinta. Kalau kamu perjuangin cinta itu, di sini ada lingkup keluarga, ada lingkup teman, dan bahkan ke orang-orang yang nggak kamu kenal. Jadi di sini kamu ada perjuangan, memperjuangkan cinta sih. Cinta, entah itu hal apapun yang bisa bikin positif, vibrasi positif. Cuma di sini bukan kadang tapi banyak maaf untuk mengatakan ini, banyak waktu di masa lalu kamu di mana kamu tidak menerima balasan yang sama ataupun seperti yang kamu lakukan kepada mereka. Kadang kamu dipandang sebelah mata, atau kadang kamu dimanfaatkan atau dilupakan, kayak gitu. Itu memang diri kamu di masa lalu ya, di masa kecil, bukan past life. Oke? Ya. Dan ini kartu yang aku ambil untuk untuk dampaknya dari sini, dari masa kecil. Dimana kan kayak masa kecil ini masa-masa yang memang kamu murni, itulah kamu, kayak gitu, itulah diri kamu. Nah, setelah mengalami kayak sakit hati, cinta tak terbalaskan, atau perjuangan tak dihargai, terkadang kamu menjadi arogan, menjadi membatu, menjadi sombong, menjadi terlalu memikirkan diri sendiri, egois. Ya, karena berapa orang nggak mudah ya untuk mempertahankan cinta atau hal apapun yang telah kita perjuangkan tapi nggak dihargai. Nggak mudah untuk hal itu. Itu membuat kamu menjadi sosok yang lebih keras daripada masa lalu kamu, dimana masa lalu kamu mungkin kalau kamu berpikir untuk menjadi pahlawan dunia, di sini kamu berpikir untuk gimana kamu bahagia aja deh gitu. Cuma di sini sisi positifnya adalah kamu masih mempertahankan impian kamu masa kecil, masih ada di hati kamu di sini. Itu sisi positifnya, meski perjalanan kamu tuh kayak energinya tuh chaos ataupun nggak mudah. Maaf, di sini aku nggak ngebaca hal-hal yang positif, yang senang, yang hore-hore. Karena tujuannya juga untuk diambil pelajaran itu. Dan menurut aku cukup wajar, sangat wajar orang yang perjuangan tidak dihargai menjadi egois, menjadi mementingkan diri sendiri, dan ada energi yang cukup kepecah di sini, ataupun entah itu semakin melemah, entah itu bagaimana, karena di sini jadi pribadi yang egois gitu loh, jadi pribadi yang arogan, yang membatu, yang cenderung lebih mempertahankan diri sendiri. Cukuplah aku terluka, mungkin kayak gitu ya, cukuplah aku berjuang tapi nggak dihargai, kayak gitu mungkin ya. Nah, di sini ada ambisi juga tapi terbalik. Untuk saat ini nggak baik, atau ada energi, bukan untuk saat ini, tapi perjalanan di masa lalu kamu nggak terlalu baik untuk memimpin kelompok. Dan juga di sini ada ambisi yang terlalu berlebihan, ada ambisi yang nggak bisa tercapai di sini. Mungkin yang ini ya kali, masih ada ini perjuangan kamu yang memang nggak bisa tercapai, nggak seindah ekspektasi kamu itu.
Dan tadi aku ada bilang di awal energi kesatria, ini juga sebenarnya kesatria kan, kesatria yang kayak bawa tongkat atau memimpin. Cuma di sini kartunya kebalik, jadi kayak gini, nggak bagus gitu energinya. Dan tapi di sini ada energi positif dari pencapaian, dimana sebenarnya selain hal-hal negatif yang tadi aku bacain, nggak dihargai lah gitu, tapi ada orang-orang yang menghargai kamu, ada pencapaian yang telah kamu dapatkan, ada tabungan yang telah kamu tabung, aku bilang karma ya, ataupun entah apalah itu, dari kebaikan kamu di masa lalu. Itu ada pencapaian intinya di sini. Tapi itu apa ya, masa lalu yang di masa kecil kamu ini tetap ngubah jadi hal yang kayak gini, egois di masa kecil, di masa lalu, masa-masa remaja. Dan ya, kalau kamu punya ambisi atau keinginan, sebaiknya dipikir-pikir dulu cocok nggak untuk kamu gitu. Jangan menjadi terlalu keras untuk diri kamu sendiri dan untuk orang lain. Ya, kalau kamu jangan menyimpan dendam jika ada yang merasa tidak dihargai, perjuangan kamu tidak dihargai. Jangan menyimpan dendam, lepaskan agar energi kamu bersatu kembali, kayak gitu. Di sini energi kayak cacah gitu loh, pergi gitu, semakin lemah. Jadi sebenarnya misalnya potensi kamu di masa kecil tuh 9, sekarang semakin drop karena keegoisan kamu. Tuh, lepaskan atau ikhlaskan deh. Emang ngomong itu gampang tapi melakukannya perlu proses. Bukan berarti nggak bisa, tapi perlu proses. Ini di masa sekarang kalau misalnya, maaf untuk mengatakan ini, kalau misalnya kamu ada yang ingin membuat keluarga, membuat anak, menikah, atau hal-hal yang kayak lebih intim lagi, tuh belum waktunya ya, mungkin disuruh lepasin ini dulu. Kalau ada dendam, lepaskan dendam itu. Kalau ada keegoisan, belajarlah untuk lebih menerima lagi, kembali pada diri kamu, impian kamu yang berjuang ini. Tuh, hidup memang perjuangan Ten of Cups. Sebenarnya kalau misalnya kartu ini nggak kebalik, ini tuh menunjukkan kayak pencapaian untuk perasaan, pernikahan, atau hal apapun, pendapatan, kalau tentang perasaan. Tapi ini kartunya kebalik gitu, dan energinya juga low. Aku nggak sebatas mentang-mentang kartunya kebalik aku bacanya kebalik. Kalau kartunya kebalik energinya bagus, aku bacanya pasti bagus. Tapi di sini energinya low. Bukan karena ditutupi oleh seseorang, santet, atau hal apapun itu, tapi ini tentang diri kamu sendiri di masa lalu kamu. Nih, ada anak-anak kecil di sini, menandakan lihat dong diri kamu masa lalu itu, impian kamu kayak gimana, diri kamu kayak masa lalu itu kayak gimana gitu. Ada energi positif di masa lalu yang telah berubah karena luka yang kamu alami. Suruh kayak balik dong ke masa lalu kamu gitu. Itu kayak apa ya, hal atau pesan-pesan yang diinginkan untuk sekarang. Dan ini pesannya lebih lihat lagi mana, lebih buka mata kamu, mana yang negatif, mana yang positif, polaritas. Ini mau nggak mau kamu harus seleksi, baik itu teman. Kalau misalnya kamu ada di lingkungan toksik baik itu teman, kamu seleksi. Kamu juga seleksi tentang impian kamu dan sifat kamu, mulai belajar kembali bagaimana untuk bersifat yang lebih baik, kayak gitu. Jadi jangan egois di sini. Harus bisa lihat diri kamu sendiri, mana yang negatif, mana yang positif, kayak gitu. Jadi kembangkan yang positifnya aja. Cuma di sini energinya cenderung kayak tadi aku bilang chaos, tapi di sini ada pencapaian. Di sini juga ngingetin kamu untuk lihat masa lalu, dan ini kartunya cenderung ngeliatin kamu tuh masih ditutupin loh sama energi negatif. Coba deh lihat masa lalu kamu, lihat diri kamu yang masih murni. Nih,
yang putih di bawah. Jadi apa ya, takutnya kamu malah menyakiti orang lain tuh. Ada pesan kerinduan dimana kamu lihat masa lalu kamu belajar di sana, balik ke diri kamu yang murni, balik ke diri kamu yang baik hati gitu. Di sini juga ada kemakmuran. Sebenarnya kamu di sini kalau yang tadi ini kartu positif satu-satunya. Iya, selain pencapaian, kartu positif nomor 2 di reading nomor 4 ini, PL nomor 4. Oke. Ada energi kemakmuran di sini. Tapi masih di bawah. di antara. Energi oh iya, kartu 19 juga, 10. Aku lihat angkanya 9, 6, 10, 12, 30, bukan 12, 19. Oke, jadi energi yang paling kuat di sini adalah energi 19, dimana ada siklus yang aku rasa di sini ada siklus yang akan kamu akhiri, atau ya disuruh kayak ini baru diantara ya, baru mau berakhir, bukan berarti akan berakhir, tapi siklus ini membawa kamu ke pelajaran, ke peluang baru juga. Peluang baru belum kelihatan, cuma udah ada energi yang ke satunya. Jadi siklus yang diakhiri ini entah apa nih, tentang pelajaran yang ini. Semoga tentang ini, tentang kenegatifan kamu, hal apapun yang negatif dari diri kamu udah bisa belajar, udah bisa ngelihat, menerima diri kamu sendiri, belajar dari masa lalu. Ya, ada siklus yang baru. Sebelum itu kamu harus akhiri ini dulu, karena energinya ada siklus pengakhiran dulu, baru ada siklus baru, pasti kayak gitu kan, logikanya juga kayak gitu kok. Terus di sini di antara, berarti kamu di sini masih kayak proses, tapi niscaya setelah itu kamu menemukan kemakmuran, pencerahan. Gimana, mirip kayak gambar ini, kelihatan nggak sih? Semoga nggak silap. Ada pencerahan, ada kemakmuran di sini. Ayo, maaf, ada cakra mahkota dimana kayak kamu pakai pakaian putih. Ini pakai pakaian putih apa ditutupin ya? Ini gambarnya. Entah ini pakai baju putih atau ini telanjang tapi ditutupin cahaya. Nah, dimana intinya kamu ada kulit baru gitu lah, ibaratnya hidup baru, jalan baru itu. Oke? Lepaskan misalnya yang ada dendam, lepaskan dendam, yang ada penyesalan, lepaskan penyesalan, yang egois, lepaskan egois. Jadi hal-hal apapun yang negatif semoga bisa lepas untuk kembali pada diri kamu sendiri, diri kamu sang ksatria yang kuat, pejuang, pahlawan. Ya, baca-baca Eropa. Oke? Itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 4. Ya, maaf kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5 ya banyak kartu selain 2 ini pembacaannya negatif. Tapi semoga bisa bermanfaat dan untuk kamu belajar gitu. Oke, terima kasih telah menonton, bye bye.